sedikit defensif ya. Oke, tapi betul sekali Almawa yang agresif kebetulan sekali ada di Alter Ego. Iya kan AE, agresif early kan? Agresif early. Nah, masih sama. Gak pernah berubah dari dulu juga. Cuman ya gimana caranya nih ini meredam agresivitasnya tabrak balik. Karena secara head to head kita udah ngelihat kesuksesan membawakan Karachusin dan juga Glue ya Om di match sebelumnya. Tapi sekarang lawannya itu adalah Yves. Nah ini, Yves-nya akan bisa mencicil dari jarak yang cukup jauh juga. Wow. Sabar. No, Ya. no vote for Alter Ego, really? Iya. Oh my god. Oke, Alter Ego udah pasti akan mengamuk dan menunjukkan kualitasnya. Alter Ego semakin ada yang seperti ini, Alter Ego biasanya makin galak banget. Dan kita bakal melihat hal tersebut tentunya. Ya, sering terjadi kok curse itu. Ya apalagi, Against the odds. apalagi caster, Udah. Hari-hari 6 tiba-tiba dibalik yang menang kan yang Betul. lawannya. Tapi ya sejauh ini kalau kita ngeliat dari keduanya memang ada sedikit skirmish aja tadi di arah tengah. Tapi ya nggak berlanjut terlalu lama. Lebih bermain sabar lagi nih Om Wawa. Yep. Di bagian bawah tadi sebenarnya ada Harley yang sudah mau setup ya. Tapi memang mainnya defensif juga buat Erlan jadi aman untuk dia. Tapi turtle-nya nih. Kita bicara soal assassin, biasanya assassin ini jarang buat setup pertama. Tapi ternyata Alter Ego mereka mau mendapatkan turtle dengan cukup pagi. Mereka tidak sesuai template Om, jangan lupakan ini Alter Ego tapi ngomongin Ki. Kalau di depan sana terlalu jauh ini juga cukup berbahaya. Meanwhile para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba melakukan setup bala dari Alter Ego Hituming. Sony ingat pergerakan dari Albert dan View juga masih terlalu jauh. Sedangkan di depan sana Loke memilih untuk mundur dengan flickernya dan Albert dengan Barbriel telah dikeluarkan. Yang menandakan Albert sudah tidak punya lagi kemampuan untuk masuk lebih dalam dengan teamfight yang besar. Dan harus direlakan. The Baby Alien melepaskan Turtle dari Retribution. Oke, memang dapetin dari turtle-nya cuman ada sedikit nafas nih yang bisa didapetin sama Erlan. Dia ada sedikit platingan juga Om di arah bottom lane. Yap. Tapi ya secara kalau satu turtle ya ditukarkan dengan platingan kayaknya lebih cuan untuk platingan dikit ya. Plating ya. Dikit aja tapi karena kalau keunggulan dari turtle tadi itu ada EXP juga kan. EXP bonus bukan hanya gold saja yang bisa didapatkan juga. Dan ya sekarang dari EVOS-nya mau gak mau mereka agak... Ada teamfight yang cukup besar dan first blood. Ki ter-take down Albert menuju ke arah belakang. Target mereka menuju ke arah Hituming. Tapi nampaknya Arvi melakukan covering dengan sangat baik. Nah View tidak bisa lagi untuk bisa maju lebih dalam lagi. Karena sekalipun mereka berdua dengan Albert, masalahnya terlalu keras untuk gold lane dan juga roamer dari Alter Ego. Kaget banget itu mah bener. Ada tabrak lari nih. Yep. Korbannya Glue. Glue yang langsung hilang juga ya. Dan jangan lupa itu tadi juga Arvi-nya jalan loh. Dia jalan ke sana, dia juga bisa nge-backupin dengan damage-nya dia. Berarti ini otomatis kita akan melihat Alter Ego di turtle yang kedua. Mereka akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa melakukan setup. Karena mereka sudah siap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Oke. Siap dengan tabrakan yang dilakukan dan bahkan Nino di depan sana dia hanya mengganggu Luke. Dia tahu gak bakal kuat untuk head to head. Ya udah setidaknya Luke juga gak menang di lane. Iya. Tapi harus kayaknya lebih sabar lagi ya untuk EVOS juga. Mereka tahu banget nih dari Alter Ego mereka punya initiator tapi bukan cuma dari Alex. Arvi dan Hijumi juga sangat-sangat bisa menjadi pembuka teamfight nantinya. Yap. Dan ini ngediamin Erlan juga ya ternyata. Udah peluk turret dulu nih semuanya nih rata-rata. Kita melihat Nino bahkan tidak bisa diganggu sama sekali. Iya. Gimana ya Uranus? Uranus ya kan. Dan yang nge-burst Uranus ini kayaknya nggak ada dulu deh untuk EVOS sampai dengan Erlan jadi item. Belum, betul baru sekali. bisa nanti. Ini akan menjadi dunia Nino ya minimal sampai menit 12 sekarang. Dan glowing untuk Hijumi sudah selesai. Ini akan lebih enak lagi untuk Alter Ego ketika mereka setup di turtle yang kedua. Ini kehadiran Arvi sudah bisa dipastikan 80%, 90% hadir. Yes. Oke, kalau misalnya begitu, kita akan coba lihat juga di mana EVOS kali ini. Mereka udah mulai melakukan setup, mereka sudah siap. Kenapa bedanya udah ada Ki yang berada di level 5 gitu. Dia udah bisa untuk nunggangin siapapun. Dan Alex juga sudah standby. Vision sudah dibuka semua, Ul. Oke. Ya, siapnya dari Ki juga nih akan menuju ke arah siapa targetingnya. Cuman ya secara frontlinernya Alter Ego kuat banget, lihat Ninonya udah jadi masalah tersendiri loh. Yap. Ini gak ada yang pegang Nino sama sekali kan. Iya. Tapi burst pun gak ada. Tapi catatan juga jangan lupakan Erlan bisa datang. Walaupun Blazing Blade dari Erlan ini belum maksimal dengan Holy Trinity-nya. Tapi kita lihat dengan adanya The World Manipulation di mid lane, Luka menuju ke arah Hijumi tidak memiliki flicker ke hari ini. Tapi flicker power defensif dikeluarkan, berhasil mendapatkan Hijumi. Mencoba untuk melakukan takeover terang Turtle di belakang sana. Luka ter-take down, tapi The Baby Alien berhasil mendapatkan satu poin kill dan Blazing Blade from King Erlan. Memang tidak terlalu berasa.
Tapi impact team fight yang besar membuat EVOS memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret. Mereka nggak mau turtle, mereka mau turret yang lebih mahal supaya powerful buff-nya bisa terbuka terlebih dahulu. Iya, Vision akan jauh lebih besar lagi di tangan dari EVOS. Dan di-convert menjadi keuntungan berikutnya karena netral objektif bakal mereka pegang juga Om Wawa. Yap, sebuah target yang sangat manis tadi karena Hijume menjadi korban pertama dan Turtle jatuh ke tangan EVOS. Wow, Hijume agresivitas terhadap seorang View ternyata melakukan beat yang sangat mahal. Tidak ada real world manipulation, gak ada yang nge-control team fight tersebut. Ya, bukan hanya Hijume yang tumbang, yang Alex pun bahkan tadi tumbang juga. Oke, Luke versus everybody. Outplay kan terjadi. Menuju ke Army tapi nampaknya gagal. Outplay hampir saja terjadi oleh seorang Luke di arah top lane. Tapi gagal dengan adanya 4 orang alter ego memastikan 1 point kill yang sangat mahal. Tapi itu bener-bener really nice try sih. Yep. Ya karena udah gak ada jalan pulang, ya mau gak mau maju aja. Hampir. Tadi hampir. At least nyoba. Iya. Ya karena waktu Arfi ulti kan ada shield ekstra ya. Kalau itu dominance udah jadi, itu mungkin kasusnya berbeda, Ul. Oke. Dan di bagian bawah juga ternyata untuk turretnya berhasil diambil oleh Erlan nih ya. Leomord, Albert. Sangat kaya dibandingkan dengan Ray sekarang. Gini ya template-nya ya. Oke, EVOS lebih ke arah bermain dengan santai kalau Aul dan Omawa sadar. Ini dia nggak melulu tentang team fight, tapi selalu dari tadi gue lihat ngambil keuntungan yang lebih banyak apa dari yang mereka harusnya dapatkan. Karena apa ya udah diperlihatkan juga kayaknya ya. Oke, sabar dulu. maksa menuju ke arah Nino, tapi kayaknya apakah Nino mampu di take down dengan terlalu banyak damage. Tapi The Baby Alien cukup harusnya mendapatkan 1 point kill dari sosok seorang Nino. Memang keras, tapi kalau Arfi menunjukkan batang hidungnya di arah top lane ini berbahaya. Jalan untuk pulang dari Arfi bakal di sandwich. Dan kalau Flicker keluar ini lumayan cukup mendapatkan keuntungan untuk para pasukan dari sang macan putih. Yap, tapi alter ego kan selalu ya, mereka agresif dari early. Itu yang gak dikasih gak sih dari EVOS? Agak ketahan nih ya. Iya, mereka gak mau ngasih early-nya buat AE. Iya, dan agak ketahan yang lain ini levelnya Ray juga yang kayak gak dapat tempat farming dia. Mau farming hero susah. Mau farming biasa bakal dijegal nanti. Ada si Albert yang bisa tiba-tiba muncul juga. Dan sekarang untuk definisi dari perbedaan damage retribution sudah akan terlihat dengan 3 level yang terjadi sekarang perbedaannya. Oke. Wow, ini pelan tapi memang udah mulai mencekik ya apa yang coba dimainkan oleh EVOS. Dan lagi-lagi Deadly Magic belum berhasil untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal. Nah ini ketemu lagi kan sama. Masalah yang sama ya. Iya, ketemunya sama Leomord dan juga Chusin. Leomord, Chusin, kalau mau kesenggol kena gelu juga gak masalah. Albert mencoba untuk memasang menuju ke arah sosok seorang Alex. Dizoning out oleh KYY, tapi lihat di belakang sana. KYY tetap menunggangi sosok dari seorang Alex dan berhasil mendapatkan point kill ketika adanya Lord muncul. What the moment dari sang macan putih. Wah, ini Hijume mau masuk kah? Tapi sebelum itu mereka menargetkan ke arah Erlan. Arfi terlalu sakit, Luke menargetkan ke arah Hijume. Dan lihat satu target utama, Hijume. Bahkan Luke di depan sana tidak ter-take down sama sekali. The Baby Alien memanggil kudanya. Memilih untuk mundur karena objektif sudah cukup. Dan Luke still survive in the bottom lane. Ini Hijume yang ngasih informasi dirinya di mana. Udah langsung ditabrak dan akhirnya team fight dimenangin EVOS. Netral objektif juga mereka dapatkan. Wah, ini EVOS sudah kayak dapat angin segar ternyata ya. Iya. Kayak dari midnya yang benar-benar selalu bisa jalan ya itu tadi. Sehingga bisa membuat poros mereka dari mid ini bisa kemana-mana dan selalu bisa nge-backup juga ada di belakang. Permainan combo di season ini ternyata lebih penting ketimbang permainan yang bisa bermain solo kill. Kombonya selalu jalan. Nih. Dari EVOS, lihat Omawa, hampir semuanya jalan. Dan alter ego, Hijume selalu menjadi target karena kalau nggak ada Hijume mungkin kasusnya berbeda. Akan lebih menguntungkan EVOS. Ya, mereka kan satu suara untuk bisa menciptakan peluang dengan instant pick off. Dengan cepat. Tidak ada Arfi, info di depan sana. Luke berhasil mendapatkan double. Di depan sana bermasuk karena tim EVOS membuat Nino take down. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan sosok seorang Nino. Tapi yang memastikan adalah satu wave minion yang cukup besar. Bisa mendapatkan inhibitor turret. Apakah dimanfaatkan? View standby di depan sana. Ray menargetkan menuju ke arah seorang KYY. Tapi tampak ini tidak terlalu cukup dan menuju para pasukan EVOS yang akan kehilangan turret di arah top lane. Ini Glue masalah banget sih dari tadi ya. Mau ditabrakin terus-menerus juga HP-nya ngereken lagi. Dan upaya dari Arfi yang memaksimalkan split push sehingga akhirnya team fight-nya kurang jumlah dari segi alter ego. Yep. Tapi target sih, ini dari Deadly Magic yang juga tidak ketemu. Ya. Mau kemana kan? Karena target paling utama dia ya bisa dapat itu kalau ke Erlan dan dengan syarat di mana Poker Trick juga harus bisa masuk. Erlan tapi kan di belakang Di nggak belakang ketangkep terus. Ada
Siapa Betul, coba betul, sekarang? Ada Dexter. Oke. Ini lumayan sulit ya sekarang untuk Alter Ego kalau mereka mau memaksimalkan Ray-nya. Dan sekarang mungkin bagaimana dari RV-nya nih. Kalau bisa masuk lewat belakang, alangkah indahnya. Kalau dari tadi sebenarnya udah diupayakan ya. Yap. Cuman belum ada momentum banget. Targetingnya agak sedikit susah dalam keadaan tertinggal kayak begini pun. Lagi-lagi ya, poker trick yang gak maksimal karena hampir semuanya punya dash ability. Iya, Itu yang ngejauh kan jadinya. Ngejauh ya, jadi nggak sampai ya Iya, kartu-kartunya itu tadi. Ini harusnya EVOS gak mau teamfight dulu sih. EVOS kayaknya harusnya mundur dulu, tenang. Karena mungkin nanti ketika detik menuju 30 baru EVOS maksa teamfight. Dari tadi yang gue liatin, dia pengen dari teamfight itu dapat keuntungan lebih. Selalu. Entah tuh red, entah purple, entah netral objektif. Selalu. Dia butuh itu, dia pancing dulu, short skill minimal keluar kelar. Oke, kita untung, mari kita lord. Oke. Si saling mencicil dulu dikarenakan Dipaksa sama Alter Ego. Dipaksa sama Alter Ego dan lihat kiting yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Alek bertukar dengan KYY. Nampaknya kali ini para pasukan dari Alter Ego mereka udah mulai sadar kalau menunggu EVOS mancing team fight itu akan mendapatkan keuntungan dari netral objektif. Jadi mereka duluan lah yang memaksa. Oke. Ini pertukaran terjadi antara kedua belah roamer ya, cuman itu dia poke damage yang sudah mulai terasa. Tentunya crowd control effect yang dimiliki oleh EVOS ini akan semakin mengerikan untuk Alter Ego kalau mereka team fight rapet. Yap. Dari efek dari Phantom Steed juga itu di Albert. Phantom Steed. Target Hijube, Flicker telah Waduh. dikeluarkan informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim EVOS. Luar terbuka sangat besar, target menuju ke arah belakang. Arvin, target utama mereka dan tercheckdown, gak ada damage. Sama sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan mereka pun juga sama kehilangan satu setelah Hijube. Deadly Magic sekalipun tidak ada artinya dari seorang Retribution. Luar terbuka sangat bebas. Nino dan Alek harusnya mereka mundur. Mereka hanya memandang Lord yang bakal didapetin EVOS dengan sangat mudah. Wah ini pelan-pelan tapi gak berhenti EVOS. Kedua, stun dilakukan oleh Ki. Hampir saja untuk bisa didapatkan. Untung masih banyak skill escape mekanisme yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah itu nyaris banget ya karena 3 pemain tadi. Tertumbuh di satu titik juga. Tapi EVOS mereka melaju dengan sangat cepat sekarang. Target mereka, finishing mereka juga bahkan sangat tepat. Dan ini positioning dari Hijube yang seakan-akan nggak bisa berbuat terlalu banyak juga karena dia selalu diincar. Selalu diincar dan kayak memang ya didapetin aja gitu ya. Luke terutama kan yang langsung ke arah Hijube. Cuman tapi tiba-tiba EVOS pelan-pelan mereka gas tancap semuanya. Dengan tensi yang cukup tinggi. Dan sekarang dengan adanya Lord yang akan memasuki ke area defensif dari Alter Ego menuju arah tengah. Gak ada pasif kali ini. Mereka coba untuk menuju ke arah depan. Turret jadi pilihan utama. Apakah Luke akan membuat Cloud awan Keystone kah? Tapi ternyata tanpa ada efek yang cukup besar. Akhirnya Albert memanggil dari Fabrial karena melihat ada satu potensial. Sandwich kah? Tidak ada dari Albert melakukan double checking di belakang sana. Dari seorang Nino, instant kill didapatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari seorang Nino. Tapi Alek, lihat Tectonic Charge for defensive. Hanya defensif dan langsung dari seorang View berhasil menghindari damage dari seorang Ray. Oh Ray, where are you going Ray? No, where to run? And not play terjadi oleh World Class Mid Laner View. Membuat dirinya masih bisa bertahan. Ya Winter Crown, save the day. Itu kalau nggak ada Winter Crown harusnya setidaknya ada pertukaran yang coba untuk didapetin sama Ray. No, Ray. Gak ada jalan untuk lari, gak ada jalan untuk pulang. Dan kau mencoba untuk mendapatkan View. Tapi sorry to say, View siap dengan hal tersebut. Yap. Sudah biasa banget ya kelihatannya kalau untuk View sendiri siap tadi sehingga berhasil untuk meng-outclass juga. Wey. Kelos. Halo coach. Stephen AG coach kali ini. Ya, lihat. Langsung analisa langsung diberikan oleh Stephen AG ya guys ya kali ini ya guys ya. Ngeri banget. Ngeri. Tuh, dia lagi menganalisa tuh, lagi ngasih tahu tadi kekurangan dan kelebihannya di mana. Iya, itu dia. Nah, ciluk Pak lagi dia. Pak. Dua kali. Dua kali, gak apa-apa. Mau sekali lagi gak? Enggak ya? Enggak. Nah, kalian bisa juga langsung kunjungi ya channel official streamer MPL ID nih. Banyak banget, ini salah satunya aja. Betul. Nah ini setup lagi nih buat EVOS. Kalau mau dipertain menurutku ini susah banget sekarang. Karena EVOS mereka sudah pegang beberapa objektif ya. Dan untuk bisa sampai ke sini kalau sampai Alter Ego juga mereka tumbang di sana 1-2 pemain, dapetin Lord pun kayaknya mereka nggak bisa dapetin atau punya advantage lebih gitu loh. Iya, dan View-nya udah dapetin purple buff dan item ketiga ternyata ya Winter Crown-nya langsung respect loh. Gila ya.
Ini kita lihat langsung Alter Ego bener-bener Hijume setelah dipotek-potek abis. Alter Ego jadi gak ada crowd control. Alex seakan-akan tectonic charge-nya udah untuk balik. Kalau nggak ya udah for nothing Wah, aja. Hijume poking damage terlalu sakit. Kayaknya mencoba untuk all in kah? Tapi View lakukan covering up dari belakang. Dengan adanya lot yang udah sekerat full maut ditutup jalan para pasukan Alter Ego. The Baby Alien mendapatkan lot dengan mudah tapi mereka pasti akan ada team fight tambahan. Itu dia mereka berhasil mendapatkan Dalek. Dan di belakang sana Luka menargetkan diri menuju ke seorang Hijume. 2 poin kill akan terjadi tanpa ada Winter Crown atau ada Winter Crown sekalipun dan Nino bakal jadi bola-bola dan warga. 3 orang dimakan, ditelan bulat-bulat. Gak ada kesempatan untuk Alter Ego bisa bertahan dengan adanya 9.000 gold difference dan bahkan menuju ke arah 10k gold difference. 10.000 gold perbedaan hanya menyisakan 2 pemain. Apakah mampu Alter Ego bertahan? Luka! Momen berhasil mendapatkan kemenangan untuk EVOS.